dari nafyu al-alihah di sini, bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih meyakini bahwa sebuah benda ataupun yang lainnya memiliki manfaat dan mudarat dengan sendirinya selain Allah, maka akan mengotori dan menodai makna la ilaha illallah yang senantiasa kita lafadzkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita tiadakan, yang harus kita nafikan di dalam kalimat la ilaha illallah adalah at-tawaghit, tauhid. Ma hiya tawaghit? Apakah yang dimaksud dengan tauhid itu? Jadi tauhid yang merupakan jamak dari tauhid adalah kullu man ubida min dunillah wa huwa radin aw rusyiha lil ibadah. Jadi setiap sesuatu yang dijadikan oleh manusia selain Allah sebagai sesembahan, wa huwa radin, sedangkan dia ridho, dia rela, aw rusyiha lil ibadah, atau dia memang dipersiapkan untuk diibadahi. Sebagaimana pengikutnya Nabi Musa alaihissalam ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 malam, maka dalam waktu yang sangat singkat itu As-Samiri yang merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam pada awalnya membikin sapi betina dari emas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Kemudian teman-temannya, rekan-rekannya mengikuti ajakan Samiri ini. Berarti Samiri dan rekan-rekannya yang menjadikan sapi betina yang terbuat dari emas sebagai sesembahan, berarti dia dan rekan-rekannya telah menjadikannya sebagai tauhid. Begitu pula pengikut-pengikut Fir'aun menjadikan Fir'aun sebagai sesembahan, maka secara otomatis pengikut-pengikut Fir'aun telah menjadikannya sebagai tauhid. Kufar Quraisy menjadikan berhala Hubal, Lata, Uzza, Manat dan lain-lain sebagai sesembahan selain Allah, maka berarti mereka telah menjadikan berhala-berhala itu sebagai tauhid. Di dalam hadis yang sangat panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yatba'u tawahid man kana ya'budu tawahid. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang dahulunya ketika di dunia menyembah tauhid, maka mereka akan menjadi pengikut tauhid. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menjelaskan bahwasanya at-tauhid adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Jadi segala sesuatu yang telah melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba, min ma'budin, dari peribadatan, dari penyembahan, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Kemudian beliau melanjutkan bahwa at-tawahid atau tauhid itu terlihat dari 5 hal. Yang pertama adalah iblis, la'anahullah. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah iblis, laknatullah, yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berupaya untuk menyesatkan manusia, menyesatkan Bani Adam, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah man ubida min dunillah wa huwa radin. Jadi seorang hamba, siapa saja yang disembah selain Allah, kemudian dia rela dan ridho,
maka dia pun disebut dengan taghut. Kemudian yang ketiga, man yad'un nas ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak, menyeru manusia untuk menyembah dirinya, maka dia disebut taghut, seperti Fir'aun ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah man yaddai annahu ya'lamul ghaib. Siapa yang mengklaim, mendakwakan dirinya bahwa dia melihat atau mengetahui yang gaib, mengetahui apa yang akan terjadi ataupun yang seirama dengan itu, seperti paranormal, kemudian para dukun ataupun yang lain yang mengklaim mengetahui yang gaib, maka sama saja mereka juga disebut dengan taghut. Kemudian yang terakhir adalah man yahkum bighairi ma anzalallah. Siapa saja yang berhukum dengan apa yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau siapa saja yang berhukum dengan hukum manusia dan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia juga disebut sebagai taghut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah al-andad, yang harus kita tiadakan, yang harus kita nafikan dalam kalimat la ilaha illallah adalah al-andad. Jamak dari nid, yaitu tandingan-tandingan. Ma hiyal andad? Apakah yang dimaksud dengan andad itu? Andad adalah ma judhiba 'anid din washtaghala bihil qalb wa ta'allaqa bihi 'anillahi subhanahu wa ta'ala min malin aw jahin aw ahlin aw zawjatin aw maskanin aw ashiratin aw ghairu dzalik. Jadi setiap sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang dari agama, kemudian hatinya senantiasa terikat dengan sesuatu itu, wa ta'allaqa bihi 'anillah, kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang bentuknya adalah min malin, dari harta. Ketika seseorang telah menjadikan harta di atas segala-galanya, melupakan Allah, melupakan tugas sucinya sebagai seorang muslim, maka berarti dia telah menjadikan harta sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Au jahin, atau kekuasaan. Banyak di antara manusia yang mengambil jalan apa saja demi meraih kekuasaan. Entah yang dia lakukan benar atau salah, syubhat atau tidak, yang terpenting adalah sampai kepada tangga kekuasaan. Nah, ketika seseorang telah menjadikan kekuasaan, jabatan sebagai sesuatu yang dituju selain Allah, yang diharapkan selain Allah, maka berarti dia telah menjadikan jabatan dan kekuasaan sebagai niddan min dunillah, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Au ahlin au zaujatin, begitu pula dengan kerabat dan keluarga kita. Ketika kita telah mencintai mereka di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah merindukan mereka di atas kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah menjadikan kerabat, anak, istri kita sebagai niddan min dunillah, sebagai sesembahan, sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah menjadikan anak kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan istri kita sebagai penghalang dari jihad fisabilillah, kerabat-kerabat kita sebagai penghalang dari sedekah dan lain sebagainya, maka waspadalah, karena kita telah terjebak menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Au maskanin au ghairu dzalik, atau tempat tinggal. Maskan, ketika kita telah memburu tempat tinggal yang bagus, yang megah, sampai melupakan norma-norma agama, maka berarti kita telah menjadi